warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Syahri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu rekan saya. Kami akan menjelaskan mengenai hadis sahih dan syarat-syaratnya. Sebelum kami menjelaskan mengenai hadis sahih dan syarat-syaratnya, saya ada quotes untuk teman-teman semua. Pendidikan bukan hanya sekadar sekolah ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal wawasan serta ilmu menyerap kehidupan. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui perawi yang adil, dobit, dan perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada syad dan tanpa pula ada ilat. Adapun syarat untuk memenuhi hadis sahih tersebut, yang pertama, sanadnya harus bersambung. Artinya, rawi-rawi dari rawi lainnya benar-benar mengambil hadis secara langsung dari orang di atasnya, dari sejak awal sanad sampai akhir sanad. Jadi, setiap rangkaian rawi dalam sanad tersebut memiliki hubungan antara guru dan murid. Hal ini bisa diketahui dengan melihat biografi masing-masing rawi dalam kitab sejarah rawi hadis atau rijal al-hadis. Baik, saya akan melanjutkan mengenai hadis sahih. Nah, yang kedua, adilnya rawi. Adilnya rawi artinya setiap rawi dalam sanad harus memiliki sifat adil. Nah, rawi adil adalah seorang muslim berakal, tidak melakukan tindakan kefasikan dan hal-hal yang merendahkan derajat. Maka orang kafir, fasik, gila, orang yang majhul atau tidak diketahui identitas dan perilakunya, nah, tidak dikatakan adil. Lain dengan wanita, mereka masih diterima riwayatnya apabila dia muslimah, berakal, tidak pernah melakukan tindakan fasik dan perkara yang merendahkan derajat. Demikian juga budak, mereka bisa diterima riwayatnya bila dia muslim, berakal, tidak melakukan tindakan fasik dan hal-hal yang merendahkan derajat. Nah, lebih jelasnya kami katakan makna adil pada rawi adalah bersihnya perilaku. Hal ini mengarah pada sisi akhlak perawi dan masih tersisa lagi satu syarat, yaitu keilmuannya. Karena sifat adil, kesalehan dan ketakwaan pada rawi tidak otomatis menjadikan hafalannya kuat dan teliti dalam periwayatannya. Begitu juga sebaliknya, tidak otomatis seorang perawi itu kuat hafalannya, teliti dalam periwayatannya, lalu orangnya adil, saleh dan takwa. Maka dari itu ulama mensyaratkan sifat lain, yaitu setelah adil, perawi harus memiliki hafalannya kuat, teliti dan detail dalam riwayatannya. Sifat ini yang diistilahkan ulama dengan tamam ad-dobit atau hafal penuh, dan ini merupakan syarat yang ketiga dari syarat-syarat hadis sahih. Nah, yang ketiga yaitu sempurnanya hafalan, baik tulisan maupun lisan. Nah, maksudnya hafalan perawi berada pada derajat tertinggi, dalam arti semua hadis yang didengarnya itu tertanam kokoh di hatinya dan dia bisa menampilkan kapan saja. Karena orang yang pelupa dan sering salah menjadi tidak masuk dalam kategori ini. Demikian juga orang yang lemah hafalannya gitu. Kemudian syarat hadis sahih yang keempat adalah bersih dari syad.
Nah, artinya rawi yang memiliki sikoh tidak jauh berbeda dengan isi riwayat rawi yang lebih sikoh. Nah, secara bahasa, syadz ini adalah menyalahi aturan atau menyendiri. Namun, dalam konteks hadis syadz ini dapat dipahami sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang memiliki sikoh, namun bertentangan juga dengan periwayat lain yang memiliki sikoh pula. Kemudian, syarat hadis sahih yang terakhir, yang kelima, yaitu bersih dari ilat. Artinya, tidak ada ilat di dalam hadis. Ilat ini adalah cacat yang tersembunyi. Nah, yang bisa berupa adanya rawi yang tidak sikoh, namun dinilai sikoh. Bisa jadi juga adanya sanad yang terputus, namun dinilai bersambung.